Berangkat dari keresahan, pastinya teman-teman juga memiliki masalah yang sama, yaitu gimana sih caranya, di mana daftarnya, dan apa aja informasi-informasi yang harus teman-teman ketahui. Dan ini video yang cocok buat kalian. Tonton sampai habis, saya akan rangkum semuanya beasiswa 2025 khususnya di bulan Juli ini, mulai dari beasiswa LPDP, beasiswa unggulan, beasiswa Semarpat, beasiswa BRI Internship Program, terus juga beasiswa BSI Scholarship, Jarum, dan lain-lain sebagainya. Banyak banget pokoknya informasi beasiswanya. So jangan skip, saya akan ngasih tutorial dan bagaimana cara untuk mendapatkan informasi yang akurat. Oke, so let's go. Belajar naik kelas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Belajar Naik Kelas. Oke, buat hari ini konten di video ini saya akan membahas tentang seputar informasi-informasi beasiswa yang ada di tahun 2025 ini, dan juga link-link informasi yang pastinya teman-teman gak perlu ribet nyari-nyarinya, dan di sini video yang tepat saya rangkum. Oke. Dan mungkin curhat sedikit dulu. Kemarin beasiswa yang BIB ini yang saya daftar di S2 tentunya memiliki hasil yang ya itu mungkin terbaik untuk saya sekarang. Karena apa? Ya, kalian tahu, karena saya memiliki kesalahan dalam administrasinya, yaitu menggunakan SKL. Untuk prediksi saya untuk sementara ini, kenapa saya tidak lolos dari administrasinya, mungkin dari SKL yang saya gunakan transkrip nilai yang sementara itu sih. Jadi yang saya ketahui mungkin itu penyebab tidak lolosnya saya di beasiswa Indonesia Bangkit kemarin. Ya, betul banget. Karena datanya itu sangat penting. Jadi ya mau gimana lagi, mungkin bukan jalannya. So, kita improve aja buat kedepannya, kekurangannya, dan juga apa-apa yang harus di upgrade lagi ke depannya, dan kita apply semua beasiswa Indonesia yang di depan mata kita semuanya. Oke, langsung aja teman-teman. Di sini saya ada file PDF yang powerful, mungkin bisa dibilang. Saya baru saja ngerangkum tadi pagi sampai sekarang hari ini dari beberapa informasi-informasi yang saya cari dan saya kulik dari beasiswa 7 di sini ya, 7 beasiswa, tapi saya mencantumkan ada link yang memuat beasiswa, daftar beasiswa yang banyak banget gitu teman-teman. Oke, untuk informasi beasiswanya, FYI teman-teman bisa dapat beasiswa ini di berbagai link platform. Bisa di Instagram yang informasi beasiswa dan lain-lainnya, teman-teman dengan mudah bisa dapat informasinya. Tapi kalau misalkan teman-teman hanya dikasih taunya ada beasiswa ini, dan terus teman-teman males nih buat misalkan nyari beasiswa, daftar gimana, apa aja pendaftaran, persyaratannya. Nah, di sini saya akan ngasih linknya untuk gampangnya gitu ya. Oke. Nah, so di sini saya ada file PDF teman-teman yang ringkasan pendaftaran beasiswa bulan Juli atau tahun 2025 ini ada 7 ya. Oke, di Belajar Naik Kelas, dan teman-teman bisa mendapatkan file ini secara cuma-cuma gratis aja teman-teman, dengan men-scan barcode yang nanti di setiap stage yang saya tampilkan barcode-nya, dan di situ teman-teman bisa scan dan mendownload secara gratis ya teman-teman, dan silakan di-apply aja, itu dipelajari dan simak video ini. Oke. Nah, di sini pertama kita akan bahas tentang LPDP 2025 tahap kedua, dengan setelahnya pendaftaran LPDP tahun 2025 tahap 1 itu bulan Januari, dan yang saya baca tahap kedua ini kemungkinan jika itu dinyatakan lolos, belajarnya ataupun masuk perkuliahan itu bulan Januari ya. Gitu teman-teman. Oke, untuk pendaftarannya langsung aja dari 30 Juni sampai 30 Juli. Oh, itu udah lama banget ya udah dibukanya gitu. Nah, dan terus untuk login registrasinya teman-teman bisa
login aja ke website resminya ya, beasiswa LPDP kemenku.go.id, dan cakupan beasiswanya ini teman-teman bisa melihat di Instagram. Nah, Instagram LPDP RI, dan more informationnya teman-teman bisa apa aja sih kayak dapatnya gitu. Dan juga teman-teman di link websitenya LPDP itu mendapatkan benefit seperti bagaimana sih cara membuat resume, motivation letter, membuat CV yang bagus dan akan diterima itu untuk sekarang ya, CV ATST ya. Oke, langsung aja. Dan di bawahnya di sini saya menyediakan persyaratan berkas-berkas LPDP tahun 2025 beserta checklistnya. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman daftar, nah silakan di print aja terus di checklist, misalkan yang udah, yang belum, yang gimananya. Dan lebih akuratnya teman-teman langsung aja ke pendaftarannya. Ini untuk sementara ataupun perkiraan aja, karena saya meminta bantuan dari ChatGPT untuk merangkum dari pendaftarannya itu sendiri. Oke, langsung aja kita ngambil contoh yang di sini. Oke, langsung diarahkan ke beasiswa pendaftarannya. Nah, selamat datang di pendaftaran beasiswa, dan teman-teman bisa langsung login saja kayak gitu ya. Oke, dan untuk itunya kayak gitu. Oke, dapat dipahami ya. Dan untuk yang Instagramnya nih, untuk cakupan beasiswanya apa aja sih teman-teman? Nah, cakupan beasiswanya ini mencakup dari ada beberapa yang program yang dibuka dalam seleksi beasiswa LPDP ini teman-teman. Apa aja sih? Nah, di sini yang pertama itu beasiswa afirmasi. Beasiswa afirmasi itu cakupannya apa, kategorinya aja: putra putri Papua, daerah afirmasi, prasejahtera, penyandang disabilitas ataupun yang memiliki disabilitas. Dan juga yang kedua ada beasiswa target. Target ini termasuk dari PNS, TNI dan Polri, kewirausahaan, pendidikan kader ulama, dokter dan talenta riset dan inovasi nasional, dokter spesialis dan dokter subspesialis. Dan yang terakhir untuk beasiswa LPDP tahun ini yaitu beasiswa umum ya. Beasiswa umum ini cakupannya reguler, perguruan tinggi utama dunia PTUD, dan juga parsial. Nah, teman-teman bisa buka aja di link resminya ya, di link resminya dari beasiswa LPDP Kemenku ini. Nah, more information atau kayak langsung aja. Nah, di sini, nah contohnya di sini kan visa 26 hari 11 jam 32 menit. Nah, di sini ada ini apply now, bisa teman-teman. Nah, untuk video ini saya tidak bagaimana daftar step by stepnya, tidak, karena mungkin video ini pembahasannya banyak juga, jadi di next video. Oke. Nah contohnya di sini kita ngambil contoh di bagian mana ya, research about investment scholarship. Nah, scholarshipnya di sini ada target scholarship, tuh afirmasi, general, kolaborasi scholarship. Nah, di sini itu teman-teman bisa mencari ataupun mendapatkan untuk informasinya dan persyaratan-persyaratannya bagaimana, dan daftarnya juga gampang banget. Teman-teman tinggal dilihat aja gitu ya, tinggal daftar aja. Dan untuk application time lainnya itu schedule-nya yaitu dari 30 Juni sampai 30 Juli, dan pengumuman administrasinya itu tanggal 1 Agustus teman-teman. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu beasiswa SmartPath ya. Saya juga baru tahu kemarin dari informasi Instagram tentang beasiswa ini. Dan bagaimana sih untuk cara mengapply-nya? Teman-teman langsung klik aja, jangan pakai lama. Di sini by the way daftarnya pakai Google Form ya teman-teman. Nah, karena saya sudah menjawab, nah teman-teman nanti bisa mengaksesnya lewat dari itunya, linknya, langsung daftar aja di situ. Karena persyaratannya nggak muluk-muluk kayak dokumennya banyak, enggak. Karena di situ kayak berbasisnya lebih ke pelatihan ataupun kayak itu kurang lebih 12 juta itu tuh. Jadi cocok buat mahasiswa, cocok buat lulusan SMA, SMK dan lain-lain sederajatnya, dan juga fresh graduate itu cocok banget. Karena apa? Di situ dia menyediakan tentang
pelatihan dari bukan hanya secara finansial dia membantunya, karena dia juga mendapatkan ataupun memberikan dukungan untuk bagaimana jenjang karir ke depannya yang lebih baik dan juga secara akurat seperti itu teman-teman. Dan juga tentunya di situ juga ada open rekrutmen kayak semacam SmartPath lagi. Jadi teman-teman yang berminat untuk mendaftarkan dirinya itu bisa sekaligus mendapatkan beasiswanya dan juga sebagai agensi dari situnya sendiri. Oke, langsung aja. Nah, di sini untuk registrasinya, pendaftarannya itu melalui Google Form yang saya sediakan di sini. Dan untuk timelinenya ya, mohon maaf. Untuk timelinenya kemarin tuh terakhir sampai bulan Juli tanggal 5 ya kalau nggak salah. Juli tanggal 5. Namun dari beberapa voting yang ada di Instagram yang saya pantau itu ada perpanjangan sampai 25 Juli. So teman-teman jangan lewatkan kesempatan ini. Mungkin rezeki teman-teman di sini kan, ya siapa tahu aja teman-teman bisa mendapatkan beasiswa ini, SmartPath ini. Oke. Itu cakupan beasiswanya banyak banget teman-teman, bisa dilihat aja. Contohnya kayak ini, cakupannya di sini sebesar 12 juta, total beasiswa per semester itu 12 juta, dan juga kesempatan rekomendasi kerja di top company, sertifikat nasional, kesempatan internship di SmartPath. Nah, internship SmartPath, dan 6 bulan program pengembangan karir. Nah, mahasiswa itu jadi gampang banget buat secara apply-nya teman-teman ya. Literally nggak itu membutuhkan dokumen-dokumen yang penting ribet dan segala macamnya, kan di situ kita mungkin lebih dibimbing bagaimana cara menjadi mahasiswa fresh graduate ataupun lulusan SMA yang berkompeten ke depannya. Oke, lanjut. Untuk more information itu teman-teman bisa pantau aja di smartpathid.id di Instagramnya gitu nih, bisa klik aja linknya, dan juga bookletnya teman-teman bisa akses juga di sini gitu. Contohnya gradebooknya gini ya. Jadi kayak di sini berbentuknya dia Canva dan apa aja sih benefitnya gitu tuh. Terus jadi ini bukti bahwasannya beasiswa ini bukan kaleng-kaleng ataupun kayak gadungan bodong yang ditawarkan oleh orang-orang ataupun kayak banyak lah yang bodong gitu, untuk semata-mata untuk kepentingan sosial media dia sendiri gitu. Dan di sini banyak testimoninya itu, cakupan beasiswanya tuh di sini udah ada bukunya, teman-teman bisa baca aja secara gamblang gitu ya, langsung aja di linknya. Oke, so next the beasiswa selanjutnya. Setelah tadi kita membahas dari beasiswa yang disediakan oleh LPDP itu dari negeri dan juga swasta, sekarang kita beralih ke bagian internship program dari Bank BRI yang disebut Brilliant Internship Program. Oke, apa aja sih teman-teman yang didapatkan? Nah, untuk secara praktisnya ini saya hanya menyediakan dari link Jobs Talentic ya dari Brilliant-nya gitu. Jadi teman-teman langsung aja klik linknya dan di sini diarahkan ke bagian Brilliant Future Program saya banking. Oh ya. Nah, di sini tuh kemarin bentar ya. Tadi ada dua program CS banking dan juga ada bagian I forget, pokoknya ada dua leader future leader programnya itu ada dua tuh teman-teman itu. Karena saya sudah mendaftar ya, oh iya ini kan akun saya yang sedang mendaftar my application-nya gitu ya, udah apply-nya itu di bagian yang satunya lagi. Nah teman-teman di situ ada dua. Nah bisa mendapatkan atau teman-teman bisa meng-apply dari apa yang teman-teman minati misalkan gitu ya. Contohnya kayak saya ini di bagian saya bagian apa ya, saya lupa. Saya fokusnya di bagian marketing ya, mikro banking kalau nggak salah, mikro banking gitu ya.
Nah, teman-teman ini bisa di-apply aja dan isi profilnya dan juga kelengkapan-kelengkapannya, CV-nya dan segala macam kira-kira yang sampai bawah. Nah, itu teman-teman tentunya benefit yang didapatkan ya nggak kaleng-kaleng ya dari BRI gitu kan, pastinya dong ada jenjang karirnya juga. Nah, untuk dokumen-dokumen kualifikasinya juga teman-teman bisa dilihat aja dan lebih akuratnya silakan kunjungi linknya saja. Tentunya teman-teman harus memiliki tabungan BRI juga, kayak saya kemarin baru buat gitu ya demi beasiswa ini gitu. So next, the beasiswa selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, beasiswa yang keempat ialah beasiswa Jakat Indonesia. Dari mana? Dari BIB lagi teman-teman. BIB membuka lagi dari bagian beasiswa Jakatnya. Nah, ini teruntuk mahasiswa, bukan mahasiswa, apa ya, lulusan SMA SMK sederajat teman-teman. Jadi buat saya ya tidak bisa, atau saya misalkan mau ngambil lagi ke bawah lagi gitu, mundur lagi kayak satu lagi, tapi ya saya mau lanjut S2. Oke, langsung aja untuk beasiswa Jakat Indonesia ini timelinenya itu dari 27 Juni dibukanya sampai 11 Juli. Mungkin sekarang udah tanggal 6 ya, 6 Juli. Di situ ada 5 hari lagi teman-teman bisa mendaftarkan keburu terlambat ya. Karena apa? Karena ya sebenarnya yang kemarin teman-teman udah registrasi di beasiswa BIB ini, nah teman-teman nggak usah repot-repot memperbaharui datanya atau apa yang gimana, kecuali kalau misalkan ada yang harus diperbaiki, diimprove lagi. Dan kemarin saya tidak lulus, so seperti ini kayak gitu. Dan teman-teman langsung aja ke beasiswa, bagian beasiswanya, dan di sini lihat banyak beasiswa Jakat dan daftar aja. Perlengkapannya apa aja di sini banyak banget. Ataupun kayak daftar gimana, di sini tinggal pencet aja. Karena jenjang pendidikan saya tidak cukup ataupun lebih kadaluarsa, so saya tidak masuk kualifikasi untuk mendaftar di beasiswa ini, beasiswa Jakat. Yep, betul banget. Nah, untuk bookletnya teman-teman bisa klik link di sini atau teman-teman bisa klik link di sininya ya, file petunjuk teknisnya seperti itu. Nah, di sini saya berbentuk bit.ly ya teman-teman. Kenapa? Karena itu linknya panjang banget ya, panjang banget. Nah, itu nggak ada masalah, teman-teman langsung aja ke bagian ternyata error. Ya udah, berarti teman-teman langsung aja ke bagian beasiswa BIB-nya ya, error ternyata. Ya udah, atau nanti saya perbaharui, oke? Jangan khawatir, itu bukan link apa kayak scamming gitu, enggak ya teman-teman, dijamin enggak, aman aja. Nah, untuk more information teman-teman di sini nih yang perlu diketahui. Jadi bukan hanya beasiswa yang saya akan jelaskan saja, tapi teman-teman bisa mendapatkan beasiswa yang lainnya. Contoh kayak di sini ada beasiswa Java ya, untuk anak negeri. Terus ada beasiswa teladan tuh sampai 7 September 31 Juli. Beasiswa pendidikan rumah amal uang kuliah Universitas Syariah Kuala. Beasiswa bidik anak negeri, itu banyak banget teman-teman. Ya, ini di website Santri Hub dan cocok banget buat teman-teman yang santri. Silahkan download, kunjungi websitenya gitu, langsung aja kita. So lanjut ke beasiswa kelima, oke? Oke teman-teman, untuk beasiswa yang selanjutnya yaitu tadi dari BRI Bank Konvensional, sekarang dari BSI Scholarship. Yap, betul banget. Apa aja sih teman-teman yang didapatkan ya? Oke, langsung BSI Maslahat Scholarship, teman-teman bisa mengakses informasinya itu lengkap di Instagramnya di BSI Scholarship, dan jangan lupa follow teman-teman ya. Nah, ini bisa untuk timelinenya itu sampai 20 Juli, masih lama. Oke, tapi lama-lama tuh jangan ditunda-tunda, seriusin. Serius, banyak banget pendaftar bersaing kita. Nah, sini teman-teman langsung aja login di BSI Maslahat untuk mendaftar scholarship pelajar prestasinya. Oke. Nah, di sini ada cakupannya tuh ada dua
teman-teman, ada 2. Bentar ya, sebelum itu saya terlalu bersemangat, teman-teman. Beasiswa scholarship ini ada NIS-nya, nama lengkap, KTP, dan ini untuk mendaftar terlebih dahulu. Nah, daftar dulu, dan kalau daftar baru bisa daftar beasiswanya. Nah, terus yang selanjutnya itu cakupan BSI-nya ataupun cakupan beasiswanya itu apa aja. Nah, beasiswa ini memiliki 2 kategori, teman-teman. Ada beasiswa pelajar, ada beasiswa mahasiswa. Beasiswa mahasiswa. Nah, untuk beasiswa mahasiswa mungkin itu kayaknya udah ketutup deh, udah ditutup sampai 27 Juni kalau nggak salah, atau ya teman-teman bisa nyari informasinya. Tapi yang sekarang ini bukannya itu buat pelajar SMA kelas 12. Teman-teman yang mau masuk PTKIN atau yang sedang ongoing PTKIN, silakan daftar aja BSI Maslahat ini. Karena apa? Karena benefit yang teman-teman tentunya banyak banget. Nah, ini universitasnya, kriteria pesertanya apa aja, 12 rata-rata minimal 80, dan fasilitas program itu uang saku 300.000 per bulan. Ingat teman-teman, saran saya ketika teman-teman meng-apply dari beasiswa apapun itu, teman-teman jangan melihat dari secara keuangan ataupun finansial yang teman-teman terima, salary-nya, bayarannya, ataupun berapa sih uang kita dapat, bukan. Tapi apa aja benefit selain uang yang teman-teman kedepannya akan mendapatkan. Bahkan itu lebih penting. Karena apa? Uang bisa habis, dan jika ilmu itu kita dapatkan dan pengalaman dari orang-orang yang sudah berpengalaman, tentunya itu sangat mahal, lebih dari uang. Seperti itu teman-teman. Karena I think this scholarship is important for you to 12 class, and you will for have the benefit, must benefit a lot of, like that. So thank you, and this pembahasan BSI Maslahat kayak gitu ya teman-teman. Dan selanjutnya beasiswa Jarum, beasiswa plus Jarum ya. Nah, di sini aku kira itu beasiswanya bisa buat S2, ternyata buat S1 D4 aja. Jadi ya aku nggak bisa. Untuk timelinenya buat teman-teman aja ya, buat timeline ini sampai 11 Juli 2025, dan teman-teman bisa mengaksesnya lewat link ini. Link ini. Nah, untuk daftar, login dulu, kalau belum punya ya daftar dulu, dan persyaratannya apa aja bisa dilihat di sini. Persyaratannya bla 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 bla, dan dan more informationnya Instagram Jarumnya kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman bisa mengakses informasi tentang pendaftaran atau pengumumannya ya di Instagramnya, di mana lagi gitu ya. Saya juga baru aktifnya di Instagram kemarin teman-teman gitu ya. Seperti itu untuk beasiswa Jarum yang ke-6. Dan yang terakhir, for the last in the topics this video, but not least teman-teman, the last but not least, beasiswa unggulan 2025. Iya, beasiswa dari Kemendikbud ya kalau nggak salah ya. Nah, itu sangat ditunggu-tunggu tapi belum ada informasi secara resminya pendaftarannya dan juga tanggal pastinya. Tapi melihat dari tahun sebelumnya, itu beasiswanya dibuka pada tanggal atau pada bulan Juli tahun 2024. Nah, pastinya dong dari tahun ke tahun, dan ya 2025 kita harap juga dari bulan Juli ini, atau mungkin lebih diperpanjang lagi buat persiapan kita. Dan teman-teman jangan lupa dipersiapkan untuk apa aja dokumen yang harus disiapkannya, checklist juga, LOA dan lain-lainnya. Itu penting banget ya, buat saran-saran ataupun kayak tips and trick yang teman-teman bisa dapat banyak insight dari influencer ataupun mereka yang sudah sukses di beasiswa unggulan teman-teman. Karena saya sendiri pribadi masih pemula gitu, jadi kayak gitu lah, masih biasa aja. Ya, dari registrasinya teman-teman bisa dari sini, dan bukletnya kita lihat bisa nggak? Tuh bisa. Tadi nggak bisa, kenapa? I don't know. Ya udah kayak gitu. Nah, ini Bitly teman-teman, dorong informasinya dari
Oh, di sini masih ini ya, masih basic kursi, nanti saya ganti, perbaiki dan ya kayak gitu untuk video ini. Dan I think buat video selanjutnya teman-teman, saya akan ngebahas dari beasiswa pengalaman yang saya dapatkan, yaitu beasiswa generasi baru Indonesia dari Bank Indonesia, dan khususnya saya dari beasiswa Bank Indonesia Cirebon Ciayu Majakuning kayak gitu. Dan bagaimana perjalanan saya, bagaimana persiapan saya, dan bagaimana lain-lainnya itu nanti silakan teman-teman simak di video selanjutnya. Dan jika teman-teman berminat silakan ketik mau ataupun komen, silakan Gen B gitu. Dan tentunya teman-teman tahu tadi saya baru dapat ilmu dari Kak Antira itu dari Smartpad ya gitu. Untuk membuat motivation letter ataupun yang lainnya, teman-teman itu berangkat dari keresahan pribadi dan juga didukung dari isu-isu by data ataupun yang lainnya untuk mendapatkan dukungan secara material dan tentunya itu mendapatkan nilai tambah buat kedepannya. Karena apa? Ya betul, seorang rekruter pasti bakal menanyakan ini kenapa teman-teman bisa menulis seperti ini, karena itu berangkat dari keresahan. Teman-teman pastinya bakal mendapatkan insight ataupun improve atau yang bisa disebut itu upgrade for your skill, baik itu soft skill ataupun hard skill melalui beasiswa yang kalian ajukan kayak gitu ya. Ya contohnya gitu ya, gampangnya gini deh, kalian mau lomba, kalian mau berdampak sama masyarakat, tentunya ada yang mewadahinya, tentunya itu perlu uang. Nah dari situ kita bisa menjadi jembatan, beasiswa itu bisa menjadi jembatan untuk kita mengabdi kepada masyarakat seperti itu. So thank you for this video, dan jangan lupa kalau video ini bermanfaat, thank you udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe teman-teman ya. Jangan lupa di scan juga. Kalau teman-teman butuh silakan di download aja free. Saya memberikan kalian free access kayak gitu ya teman-teman. So thank you for video. Sukses selalu buat teman-teman semuanya yang dimanapun kalian berada. Jangan lupa berdoa dan juga berbakti kepada orang tua. So thank you mulu ya. Ya udah, bye bye.